Dada yang terasa sesak dapat menyulitkan Anda untuk menghirup atau mengembuskan udara. Jika Anda mengalami hal seperti ini, cobalah untuk tidak langsung panik karena bisa membuat Anda semakin kesulitan bernafas. Amatilah terlebih dahulu rasa sesak yang Anda rasakan. Ada perbedaan antara sesak napas yang disebabkan oleh serangan jantung dengan sesak napas akibat gangguan pernafasan atau kondisi lainnya. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan mengenai kondisi medis yang bisa mengakibatkan dada tiba-tiba sesak berikut ini dan bagaimana cara mengatasinya. Namun sebelumnya, yang belum like dan subscribe video ini, di like dan subscribe dulu agar dapat mengikuti video selanjutnya. Kondisi medis yang bisa mengakibatkan dada tiba-tiba sesak, tertekan dan berat, yaitu 1. Asma. Asma adalah salah satu penyebab dada terasa sesak yang paling umum. Jika sesak yang Anda rasakan diikuti oleh suara mengi, sesak nafas, dan batuk-batuk, terutama di malam hari, kemungkinan besar ini adalah pertanda asma. Asma erat kaitannya dengan penyakit bawaan sejak kecil. Namun, orang dewasa yang sama sekali tidak memiliki riwayat asma juga bisa kena serangan asma untuk pertama kali di usia dewasa. Asma menyebabkan saluran udara membengkak dan menyempit sehingga menyebabkan sesak nafas. 2. Angina. Angina adalah penyebab dada terasa sesak karena otot jantung tidak menerima cukup asupan darah yang kaya oksigen. Gejala angina yang paling umum adalah nyeri dada yang terasa seperti ditekan atau diremas kuat-kuat. Kondisi ini dapat dipicu oleh olahraga berat atau stres. Nyeri dada akan mereda dengan istirahat. Meskipun demikian, angina bukanlah suatu penyakit. Ini adalah salah satu gejala dari masalah jantung yang mendasari, biasanya penyakit jantung koroner. 3. Serangan panik. Dada terasa sesak tiba-tiba, tapi tidak sedang melakukan aktivitas fisik berat, bisa menandakan gejala serangan panik atau serangan panik. Umumnya, serangan panik atau kecemasan akan mengakibatkan seseorang mengalami hiperventilasi. Hiperventilasi adalah kondisi saat Anda menghirup banyak oksigen dan mengembuskan nafas dengan cepat dan pendek dalam satu waktu. Hal ini menyebabkan kadar karbon dioksida merosot drastis sehingga menyebabkan penyempitan pembuluh darah. 4. Emboli paru. Penyakit ini menyebabkan aliran darah ke salah satu atau kedua sisi paru menjadi sangat terbatas, sehingga membuat dada terasa sesak dan detak jantung meningkat. Gejala dada sesak akibat emboli paru biasanya terjadi secara tiba-tiba. Emboli paru paling sering disebabkan oleh trombosit vena dalam, yaitu pengumpulan darah di pembuluh vena. Penyumbatan yang menyebabkan emboli paru paling sering dimulai di kaki atau panggul. Ketika gumpalan bergerak menuju paru, vena di paru-paru jadi tersumbat yang kemudian bisa menimbulkan masalah pernafasan serius. 5. Tuberkulosis. Tanda dan gejala tuberkulosis biasanya berkembang secara perlahan, bisa bulanan hingga tahunan, dan seringnya dikaitkan dengan kondisi lain. Bakteri penyebab TB yang menyerang paru menyebabkan batuk kronis atau batuk terus-menerus yang dapat menghasilkan dahak berwarna putih di pagi hari. Gejala umum lainnya dari TB adalah dada yang terasa sesak. Gejala ini mungkin muncul akibat efusi pleura atau penggenangan cairan di antara selaput pembungkus paru dan lapisan pelindung dinding dada. 6. Penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. PPOK dapat menyebabkan batuk kronis yang mengeluarkan dahak, suara mengi atau nafas berbunyi, sesak nafas, dan gejala lainnya. Dada terasa sesak akibat PPOK disebabkan oleh penyempitan atau penyumbatan saluran nafas. Dada sesak dapat menyulitkan paru-paru untuk mendapatkan atau mengeluarkan udara, sehingga lebih sulit untuk bernafas. 7. Bronkiektasis. Kerusakan saluran napas yang menyebabkan bronkiektasis sering dimulai pada masa kanak-kanak. Namun, gejalanya bisa tidak muncul berbulan-bulan
hingga bahkan bertahun-tahun setelah Anda mulai mengalami infeksi paru berulang. Berikut ini beberapa gejala bronkiektasis yang dapat muncul. 1. Batuk berdahak kronis. 2. Batuk berdarah atau terdapat nanah dalam dahak. 3. Sesak napas dan suara mengi. 4. Nyeri dada. 5. Clubbing finger atau penebalan daging kuku tangan dan kaki. Bronkiektasis yang sudah amat parah dan tidak terobati dapat mengakibatkan gagal jantung. 8. Pneumonia. Tanda dan gejala pneumonia bisa bervariasi dari ringan sampai berat. Hal itu tergantung dari jenis kuman penyebab infeksi, usia, serta kesehatan tubuh Anda secara keseluruhan. Pneumonia seringnya datang tiba-tiba, menyebabkan serangkaian gejala yang mirip dengan flu dan pilek tetapi bertahan lebih lama. Infeksi paru ini juga menyebabkan nyeri dada pleuritik. Artinya, peradangan atau iritasi lapisan paru dapat menyebabkan dada terasa sesak saat bernafas, batuk, atau bersin. 9. Kanker paru. Sebagian besar kanker paru-paru tidak menimbulkan gejala apapun sampai tumor ganasnya telah menyebar. Akan tetapi, beberapa orang dengan kanker paru awal juga bisa menunjukkan gejala. Gejala yang paling umum dari kanker paru-paru adalah 1. Batuk kronis yang tidak sembuh-sembuh atau makin parah. 2. Dada terasa sesak yang makin parah saat bernafas panjang, batuk, atau tertawa. 3. Suara serak. 4. Berat badan turun drastis dan tidak selera makan. 5. Sesak nafas. 6. Lemah, letih, dan lesu. 7. Memiliki infeksi seperti bronkitis dan pneumonia. Dan 8. Suara mengi. 10. Gangguan pencernaan. Dada sesak dapat disebabkan oleh gangguan pencernaan seperti reflux asam lambung atau GERD. Ketika makanan tidak dicerna dengan baik, sisa makanan bisa kembali naik ke kerongkongan yang menyebabkan dada terasa berat dan panas. Gangguan pencernaan bisa terjadi karena pola makan yang buruk, stres, atau kebiasaan merokok dan minum alkohol. Hal ini juga dapat disebabkan oleh kelebihan kafein dan makanan pedas atau berlemak. 11. Ortopnea. Ortopnea adalah kondisi yang menyebabkan sesak napas atau kesulitan bernafas saat berbaring yang biasanya membaik ketika seseorang duduk atau berdiri. Penyebab ortopnea terkait dengan penumpukan cairan di sekitar paru-paru yang meningkatkan tekanan pada organ ini. Saat seseorang berbaring, darah yang tadinya berada di bawah bagian tubuh cenderung terkumpul di paru-paru karena pengaruh gravitasi. Jika jantung tidak dapat memompa darah dengan efisien, misalnya akibat gagal jantung, cairan akan merembes ke dalam paru-paru yang membuat pernafasan menjadi sulit. Cara mengatasi dada terasa sesak dan berat. Kondisi-kondisi di atas bisa menyebabkan sesak yang terasa sangat berat. Gejala seperti ini bisa diatasi dengan beberapa pengobatan. Cara mengatasi sesak nafas sangat tergantung pada penyebabnya. Untuk kondisi paru-paru seperti asma dan PPOK, perawatannya meliputi 1. Obat-obatan seperti bronkodilator dan kortikosteroid untuk menurunkan proses peradangan dan membuka saluran udara. 2. Rehabilitasi paru-paru. Dan 3. Terapi oksigen. Untuk infeksi pernafasan, perawatannya meliputi 1. Antibiotik jika disebabkan infeksi bakteri. 2. Dekongestan hidung atau semprotan steroid. Dan 3. Antihistamin untuk menurunkan peradangan di saluran hidung. Obat-obatan ini perlu digunakan sesuai dengan resep dokter agar pengobatan bisa dilakukan secara efektif. Demikianlah video kali ini. Jika Anda menganggap video ini bermanfaat, berikan like dan subscribe yang ada dalam video ini.